Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di bab 7 pada materi garis dan sudut di pertemuan ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang garis dan sudut, yaitu tentang perbandingan pada pembagian ruas garis yang sama panjang, kemudian kedudukan dari garis, dua garis, kemudian apa itu sudut, jenis-jenis sudut, kemudian hubungan antar sudut, kemudian hubungan antar sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Dan kemudian hari ini kita akan ulangan harian, nanti jam 10:30 seperti biasa. Kemudian di pertemuan kali ini, saya akan membahas sedikit rangkuman kita tentang di bab 7. Kemudian ada beberapa soal yang mau saya bahas. Rangkumannya itu yang pertama, nah ini ada 5 hubungan antara titik, garis, dan bidang. Di antaranya hubungan titik dan garis. Nah, hubungan titik dan garis itu ada 2 kondisi, di mana titik tersebut terletak pada garis, kemudian yang kedua adalah titik yang terletak di luar garis. Kemudian yang kedua, hubungan titik dan bidang. Titik yang terletak pada bidang dan titik yang terletak di luar bidang. Sama, kondisinya ada 2. Kemudian yang ketiga, hubungan garis dan bidang. Nah, ini beda dengan titik dan garis, kemudian titik dan bidang. Kalau garis dan bidang itu ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu garis yang terletak di suatu bidang. Kemudian yang kedua, garis yang terletak di luar bidang. Kemudian yang ketiga, garis yang menembus bidang. Nah, kalau garis yang menembus bidang itu seperti kalian pulpen dan kertas, pulpennya kalian tembuskan ke kertas, nah itu anggaplah pulpen itu sebuah garis. Nah, garis itu menembus sebuah bidang. Bidangnya mana? Bidangnya itu yang kertas. Dan yang keempat, 2 titik yang terletak pada satu garis itu disebut dengan titik yang segaris atau kolinear. Kemudian yang terakhir, 2 titik yang terletak pada bidang yang sama itu disebut dengan titik yang sebidang atau koplanar. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ada pengertian dari ruas garis atau segmen garis, yaitu sebuah garis yang memiliki 2 titik pada setiap ujung-ujungnya. Jadi ada batasnya ya. Kalau garis itu tidak ada batasnya, jadi 2 garis itu melalui 2 titik tapi tidak ada ujungnya. Tapi kalau ruas garis atau segmen garis itu memiliki ujung. Kemudian sinar garis itu adalah sebuah garis yang melalui 2 titik, di mana titik pertama itu merupakan titik pangkal atau titik awal garis. Jadi ada ujungnya cuma satu tapi. Kemudian melalui titik kedua dan tidak memiliki ujung. Jadi kalau sinar garis punya titik awal tetapi tidak memiliki titik akhir atau titik ujungnya. Seperti itu. Kemudian ada 4 kedudukan dari 2 garis, itu diantaranya 2 garis yang saling sejajar. Nah, ingat kembali pengertian dari 2 garis yang saling sejajar itu apa kemarin? Yaitu 2 garis kalau kita perpanjang maka tidak akan berpotongan di suatu bidang. Kemudian kalau 2 garis yang saling berpotongan itu adalah 2 garis yang bertemu atau berpotongan di satu bidang. Kemudian 2 garis yang saling berhimpit. Yang keempat, 2 garis yang saling bersilangan. Nah, kalau 2 garis yang saling bersilangan ini kalau diperpanjang tidak akan bertemu karena berbeda bidang ya, seperti itu. Dan untuk menentukan panjang suatu garis yang dibagi menjadi beberapa bagian sama panjang dapat menggunakan perbandingan antara ruas garis atau menggunakan perbandingan senilai ya, seperti itu. Kemudian sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara 2 sinar garis atau 2 buah garis lurus. Ingat, jadi ini adalah pengertian sudut ya.
Kemudian ada 4 jenis sudut, diantaranya sudut lancip. Nah, sudut lancip ini lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku, di mana besar sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul, yaitu besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat adalah sudut pelurus, yaitu besar sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Kemudian ada 3 hubungan antar sudut, diantaranya 2 sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Kemudian, nah ini 2 sudut yang saling berpelurus, kemudian ada 2 sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Kemudian 2 sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian 2 sudut dikatakan saling berpelurus jika jumlah dari 2 sudut tersebut sama dengan 180 derajat. Kemudian 2 sudut dikatakan saling berpenyiku jika jumlah dari 2 sudut tersebut sama dengan 90 derajat. Jika 2 garis berpotongan, maka 2 sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut 2 sudut yang saling bertolak belakang. 2 sudut yang bertolak belakang itu adalah sama besar. Jadi besar sudutnya itu sama ya. Misalnya sudut yang pertama itu 80 derajat, maka sudut yang bertolak belakang itu sama, yaitu 80 derajat, seperti itu. Kemudian ada 5 hubungan antar sudut jika 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, diantaranya sudut-sudut yang saling sadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, kemudian sudut-sudut luar sepihak. Jadi ada 5 ya. Besar sudut untuk 2 sudut yang saling sahadap, 2 sudut dalam berseberangan, dan 2 sudut luar berseberangan itu sama besar. Jadi kalau misalnya ada 2 sudut yang sahadap, itu besar sudutnya sama. Begitu juga untuk 2 sudut dalam berseberangan, 2 sudut luar berseberangan. Jadi, tapi bukan berarti yang saya tulis ini kalau sahadap itu besar sudutnya sama seperti berseberangan. Tidak. Yang 2 sudut yang sama-sama saling sahadap. Misalnya seperti ini. Ini ada garis sejajar. Garis K dan garis L. Dipotong oleh sebuah garis transversal. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini P. Ini Q. Sudut sahadap itu yang mana? P1, P2, P3, P1 dengan Q1, kemudian P2 dengan Q2, P3 dengan Q3, P4 dengan Q4. Itu sudut-sudut yang sahadap. Jadi besar sudut P1 itu sama dengan Q1, P2 itu sama dengan Q2, dan seterusnya. Kemudian 2 sudut yang dalam berseberangan itu yang bagaimana? Dalam berseberangan artinya berada di dalam garis sejajar, yang ini 4, 3, kemudian 1, 2, dan berseberangan dengan garis yang memotong atau garis transversalnya. Berarti P4 dengan Q2 itu besar sudutnya sama. Kemudian P3 dengan Q1 itu besar sudutnya juga sama. Kemudian 2 sudut yang luar berseberangan itu bagaimana? Luar berseberangan berarti di luar dari garis sejajar dan berseberangan dengan garis transversal atau garis pemotongnya. Berarti P1 dengan Q3, P2 dengan Q4, seperti itu. Kemudian besar sudut untuk 2 sudut dalam sepihak dan 2 sudut luar sepihak adalah jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, kalau yang dalam sepihak itu yang mana? Kalau dalam berarti di dalam garis sejajar, sepihaknya yang mana? Sepihaknya berarti sama-sama berada di sebelah kiri atau berada di sebelah kanan dari garis transversalnya atau garis pemotongnya. Berarti yang dalam sepihak yang mana? P4 dengan Q1, kemudian P3 dengan Q2. Kemudian yang luar sepihak yang mana? Yang luar berarti ingat di luar dari garis sejajarnya. P1 dengan Q4, kemudian P2 dengan Q3. Seperti itu ya. Oke, itu tadi beberapa rangkuman
tentang pembahasan materi kita di bab 7 ini tentang garis dan sudut. Sekarang saya mau bahas beberapa soal yang saya anggap kalian masih sangat bingung atau masih agak sulit mengerjakan karena saya masih menemukan banyak sekali kesalahan dari beberapa soal ini. Terutama di soal tentang menentukan panjang suatu ruas garis. Nah, ini adalah soal tugas kalian, kalau kalian ingat. Ini soal nomor 4, tugas 1. Perhatikan gambar segitiga ABC di atas, di mana ruas garis BC itu sama dengan, itu sejajar dengan ruas garis DE. Kalian bisa lihat, di situ ada simbol seperti arah panah, itu merupakan simbol suatu garis yang sejajar. Tentukanlah yang pertama jika panjang ruas garis DE itu sama dengan 3 cm, kemudian ruas garis BC itu sama dengan 12 cm, dan ruas garis EC itu sama dengan 6 cm. Tentukanlah panjang AE. Di sini kalian yang sangat sering saya temui kesalahannya yaitu kesalahan membuat perbandingan di awal. Di sini perlu saya tekankan, kalau kalian membuat perbandingan, kemudian yang ditanyakan atau diketahui itu adalah garis sejajarnya, yang DE ini, kemudian ada BC, itu kalian tidak bisa menggunakan misalnya seperti ini, AE berbanding DE, AE berbanding EC, itu sama dengan DE berbanding BC. Ini tidak bisa kalian menggunakan perbandingan seperti ini. Kenapa saya bilang tidak bisa? Kalau kalian pakai yang AE berbanding, kalian lihat ruas garis AE dan DE, kalian menggunakan di perbandingan itu merupakan sebuah segitiga. Anggaplah itu sebuah segitiga. Segitiga ADE ya, segitiga ADE. Tapi berbeda ketika kalian menggunakan ruas garis EC dan BC. BC-nya benar, oke. Tapi yang ruas garis EC itu tidak bisa kalian gunakan langsung. Kenapa? Tadi kan kita anggap kita menggunakan segitiga ADE. Otomatis kita harus menggunakan segitiga yang besar, yaitu segitiga ABC. Otomatis yang kita gunakan bukan ruas garis EC, tetapi ruas garis AC. Nah, di sini banyak yang terjebak karena ruas garis EC itu diketahui sehingga kalian langsung menggunakan AE berbanding EC sama dengan DE berbanding BC. Nah, itu kesalahannya di situ ya. Kemudian saya bahas penyelesaiannya. Untuk menentukan ruas garis AE, panjang ruas garis AE itu dapat digunakan perbandingan pada segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, itu perbandingannya jadi seperti ini. Kalian boleh menggunakan DE berbanding AE, itu sama dengan BC berbanding AC. Boleh juga AE berbanding DE sama dengan AC berbanding BC. Ya, terserah. Kemudian kita substitusi. Saya anggap AE itu nilainya X karena belum diketahui. Jadi diperoleh 3 berbanding X itu sama dengan 12 berbanding X ditambah 6. Kenapa X ditambah 6? Karena ruas garis AC itu terbentuk dari 2 buah ruas garis, yaitu AE dan AC. AE dan EC. Sehingga otomatis panjang ruas garis AC itu sama dengan AE ditambah EC. Nah, E-nya kan belum kita ketahui, yaitu X. Kita tambah dengan 6, karena ruas garis EC-nya itu sama dengan 6. Kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh 3X ditambah 18 sama dengan 12X. Kemudian 3X-nya saya pindah ke ruas sebelah kanan sehingga diperoleh 18 sama dengan 9X. Kemudian X-nya kita peroleh dengan cara 18 dibagi 9. Hasilnya sama dengan 2. Jadi panjang ruas garis AE itu adalah 2 cm. Seperti itu ya. Nah, nanti jangan kalian jawab AC-nya itu sama dengan apa? Yang ditanya AE malah kalian jawab AC. Jadi 2 ditambah 6 hasilnya 8 cm ya, bukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya
Yaitu bagian B, jika AB itu panjangnya sama dengan 6 cm dan AD sama dengan 2 cm. Kemudian BC sama dengan 9 cm, tentukanlah DE. Nah, ini masih sama, yang ditanyakan adalah garis jajarnya. Berarti penyelesaiannya untuk menentukan DE, kita juga bisa menggunakan perbandingan yang sama pada segitiga ADE dan segitiga ABC. Berarti perbandingannya AB, ruas garis AB berbanding ruas garis BC itu sama dengan AD berbanding DE. Yaitu sama dengan 6 berbanding 9 sama dengan 2 berbanding Y. Kemudian kita kalikan silang, 6Y sama dengan 18. Hasilnya sama dengan Y sama dengan 3. Jadi panjang ruas garis DE itu adalah 3 cm ya, seperti itu. Jadi ingat, jangan sampai salah kalau misalnya ada bentuk gambar seperti ini atau ada bangun segitiga yang dibagi menjadi beberapa bagian, kalian perhatikan garis sejajarnya. Apakah yang ditanya garis sejajarnya atau ruas garis yang dibagi? Maksudnya ruas garis yang dibagi yang mana? Misalnya ruas garis AC itu dibagi menjadi 2 bagian. Anggaplah AB-nya itu adalah garis bantunya. Nah, itu baru kalian bisa langsung menggunakan perbandingan AE berbanding EC sama dengan AD berbanding DC. Nah, ini baru bisa kalian gunakan perbandingan seperti itu. Kalau yang ditanyakan bukan garis sejajarnya ya. Jangan sampai tertukar. Kalau garis sejajar yang ditanyakan, otomatis biasanya harus menggunakan perbandingan pada 2 buah segitiga. Biasanya seperti itu. Berlaku juga untuk bangun-bangun datar yang lain, tidak hanya segitiga. Yang pasti kalian harus perhatikan garis-garis sejajarnya ya untuk mengerjakan menentukan panjang dari perbandingan ruas garis. Oke, kemudian soal nomor 2, ini sebenarnya soalnya sangat sederhana dan juga sangat mirip dengan contoh. Tetapi yang saya sangat soroti kesalahan pada saat mengerjakan bagian B. Ini soal tugas 2. Perhatikan gambar di atas atau di samping ya. Kemudian tentukanlah nilai X. Kemudian bagian B itu tentukan pelurus dari sudut PQS. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah 2 sudut yang saling berpelurus, yaitu sudut PQS dan sudut SQR atau RQS, sama saja. Nah, berarti kalau ada 2 sudut yang saling berpelurus, artinya kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Ini untuk bagian A saya rasa masih banyak, saya lihat ada yang salah. Kesalahannya sangat dasar, yaitu kesalahan dalam menjumlahkan atau menyelesaikan bentuk aljabarnya. Nah, ini sudut PQS ditambah sudut SQR itu sama dengan 180 derajat. Karena 2 sudut ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Kemudian kita substitusi, yaitu 7X ditambah 8 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 180 derajat. Kemudian kita operasikan suku-suku sejenisnya sehingga diperoleh 12X ditambah 12 sama dengan 180 derajat. Kemudian 12X-nya saya pindah ke sebelah kanan, saya pindah ruas, sehingga diperoleh 12X sama dengan 168. Maka kita peroleh nilai X dengan cara 168 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 14. Jadi nilai X adalah 14. X itu bukan nilai derajatnya ya. X itu adalah nilai pengganti. Supaya kita mendapatkan berapa besar sudut yang akan kita cari. Kemudian yang bagian B. Ingat, pelurus dari SQR. PQS. PQS yang mana? Yang ini. Nih. Nah itu yang saya tandai warna merah. Itu adalah sudut PQS-nya. Sudut PQS. Yang ditanyakan adalah pelurus dari sudut PQS. Kalau ada kalimat pelurus, artinya pasangannya yang kita cari. Berarti sudut PQS, bukan sudut PQS yang kita cari. Masih banyak saya lihat kalian mencari sudut PQS-nya. Padahal sudah sangat jelas di soal itu adalah
pelurus dari sudut PQS. Nah, pelurusnya yang mana? Pasangannya berarti yang sudut SQR. Berarti berapa besar sudut SQR? Itulah yang kita cari. Sehingga kita peroleh sudut SQR-nya itu sama dengan 5X ditambah 4. Kita ganti nilai X-nya dengan tadi 14. Berarti 5 dikali 14 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 70 ditambah 4. 14 kali 5 itu hasilnya 70. Kemudian kita jumlahkan hasilnya sama dengan 74. Jadi besar sudut SQR itu sama dengan 74 derajat. Nah, jadi jangan sampai terbalik atau tertukar lagi atau malah menentukan sudut yang ditulis pada soal. Jadi kalian lihat dulu di soal itu apakah kalimatnya pelurus dari atau penyiku dari. Kalau penyiku dari berarti lihat pasangan dari sudutnya yang lain, seperti itu. Kemudian ada soal ketiga. Nah, ini soal ketiga ada kaitannya juga dengan segitiga. Nah, tentukanlah besar QPR. Ya, besar QPR. Bagaimana cara kita menentukan QPR-nya? Seandainya, kalau di yang saya tandai ini, yang warna merah ini, kalau yang saya tandai warna merah ini ada besar sudutnya, mungkin sangat gampang kita menentukan sudut QPR-nya berapa. Tetapi di situ tidak ada sudut, sehingga langkah pertama yang harus kita tentukan atau kita cari yaitu adalah sebelum menentukan nilai A, kita tentukan dulu besar sudut QRP yang saya tandai warna merah tadi. Nah, tentukannya bagaimana? Kalian bisa gunakan konsep dari dua sudut yang saling berpelurus. Nah, dua sudut yang saling berpelurus itu yang mana? Sudut SRQ dengan sudut QRP. Ya, sudut SRQ dengan sudut QRP. Karena sudut SRQ-nya yang diketahui. Nah, ini juga ada beberapa teman kalian menjawab. Ini bukan soal tugas ya, ini soal baru. Soal tugas nomor 4, kalau tidak salah, tugas 2, yang ada gambar segitiganya. Sudut yang berada di luar segitiga itu dijadikan sudut yang berada di dalam segitiga. Itu banyak yang salah di situ. Sedangkan untuk mencari sudut yang berada di dalam segitiganya itu kita bisa gunakan konsep dari hubungan antar sudut, yaitu sudut penyiku atau sudut berpelurus. Tapi lebih sering digunakan adalah sudut yang berpelurus. Jadi misalnya ada gambar, kalau saya tidak salah gambarnya seperti ini. Nah, di sini 120 derajat. Kalau tidak salah. Nah, 120 derajat ini ditulis juga di sini. Nah, ini sangat salah ya. Kalau ada yang menggunakan konsep seperti itu sangat salah. Saya ada menemukan beberapa tugas, mereka menulisnya seperti itu. Otomatis saya salahkan karena tidak ada di konsep seperti itu. Kecuali dua garis yang sejajar ya, kecuali dua garis yang sejajar. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Sudut SRQ ditambah sudut QRP itu sama dengan 180 derajat. Kita substitusi nilai sudut SRQ-nya itu sama dengan 8A ditambah 2 ditambah sudut QRP. Ya, ditambah sudut QRP, karena sudut QRP-nya kita belum tahu. Kemudian saya pindahkan ke sebelah kanan semua, yang 8A ditambah 2. Otomatis sudut QRP itu kita peroleh 180 dikurang 2 dikurang 8A. Kenapa demikian? Karena yang di ruas sebelah kiri semua kita kurangkan. 8A dikurang 8A, 2 dikurang 2. Sehingga di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan juga ada dikurang 2 dan dikurang 8A. Sehingga sudut QRP-nya itu sama dengan 178 dikurang 8A. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita menemukan persamaan baru, ini disebut dengan persamaan baru. Kenapa saya sebut persamaan? Karena ada variabel di dalamnya. Karena ada variabel di dalamnya, yaitu variabel A. Nah, ini belum selesai. Kita hanya mendapatkan sudut QRP-nya. Untuk apa kita mencari sudut QRP-nya? Agar kita bisa menggunakan jumlah sudut pada segitiga untuk menentukan nilai A. Ya. Jadi untuk menentukan nilai A itu kita bisa menggunakan jumlah sudut pada segitiga PQR karena sudut QRP-nya itu sudah diketahui. Sekarang saya minta kalian
untuk menentukan berapa nilai A-nya. Silakan saya beri waktu 2 menit untuk menentukan nilai A-nya. Di sini sudah saya tuliskan persamaannya, yaitu 74 derajat ditambah 178 dikurang 8A ditambah 2A sama dengan 180 derajat. Silakan tulis jawaban kalian di kolom chat. Saya tunggu 2 menit. Saya cek jawabannya. Silakan dihitung dulu. Kira-kira berapa sih nilai A-nya? Sini yang bergabung sekitar 177 siswa ya. ...178 itu diperoleh dari persamaan yang sebelumnya. Silakan, tadi 128 itu kita peroleh dengan cara sudut SRQ ditambah sudut QRP itu sama dengan 180 derajat. Maka diperoleh sudut QRP-nya itu sama dengan 178 dikurang 8A. Fernandito Johan Karu, dia menjawab 178. Apakah ada yang menjawab jawaban lain? Berapa nilai A-nya? Ada yang sudah dapat? Saya beri clue lagi sedikit, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya, sehingga diperoleh 252 dikurang 6A, sama dengan 180. Ada satu jawaban, ini dari Muhammad Iqbal Fahri, 7H, dia menjawab 8. Apakah benar sih jawaban nilai A-nya itu sama dengan 8? Ayo. Masih ada waktu 1 menit, silakan. Raihan menjawab 42. Kita tunggu lagi. Apakah ada jawaban lain? Alia Putri 7H, dia menjawab 42. Kemudian ada Gatan, dia jawab 43, habis itu dirubah menjadi 42. Apakah ada jawaban lagi? Oke. Di sini setelah kita peroleh 252 dikurang 6A, ini bisa kita ubah. 252. Nah, ini saya temukan jawaban lain. Muhammad Nadir itu menjawab 12. Kemudian Muhammad Azam menjawab 29. Kemudian masih ada jawaban lain, yaitu 42 dan 12. Nah, ini 252. Itu 180-nya saya pindah ke ruas sebelah kiri. Sehingga diperoleh 252 dikurang 180. Yang 6A-nya saya pindah ke sebelah kanan. 6A. Nah, ini berapa ini? 252 dikurang 180. 72 ya. 72 dibagi 6. Sehingga diperoleh A sama dengan, nah ini 72 sama dengan 6A ya. 72A. Kemudian 72 dibagi 6. Itu hasilnya sama dengan 12. Ya, jadi jawabannya adalah A sama dengan 12. Nah, seperti itu ya. Ini 12 bukan 12 derajat ya. Nah, setelah kita terima kasih yang sudah menjawab 12, berarti kalian menghitungnya sudah benar caranya. Yang mendapatkan jawaban selain 12 mungkin bisa menghitung lebih tepat lagi, lebih teliti lagi menghitungnya ya. Kemudian kita substitusi nilai A sama dengan 12 itu ke sudut QPR. QPR-nya itu adalah 2A derajat. Sehingga diperoleh 2 dikali 12, itu hasilnya sama dengan 24 derajat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada gambar seperti ini, kalau misalnya sudut yang saya tandai warna merah ini tidak diketahui, kalian bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, bisa menggunakan persamaan jumlah sudut pada segitiga. Bisa juga menggunakan
hubungan sudut yang saling berpelurus seperti itu ya. Kemudian soal keempat, pada gambar di samping diketahui ruas garis CE itu sejajar ruas garis DF. Diketahui besar sudut FBD. Oh, ini saya salah ini, bukan FBD, tapi ini saya ganti dengan sudut FDB. Terbalik ini saya. Sudut FDB itu sama dengan 75 derajat, kemudian sudut BCE itu sama dengan 4X ditambah 3 derajat, kemudian sudut BAC itu sama dengan 6X dikurang 8 derajat, dan sudut ABC itu sama dengan Y derajat. Tentukanlah nilai dari X ditambah Y. Bagaimana cara kita menentukan nilai X tambah Y ya? Gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, langkah yang pertama kan diketahui tuh sudut yang ini. Sudut FDB-nya itu 75 derajat. Berapa besar sudut yang saya tandai warna merah ini? Nah, ini. Coba silakan kalian jawab di kolom chat. Kira-kira berapa sih besar sudut EAB? Besar sudut yang saya tandai berwarna merah itu. Kira-kira berapa ya besar sudutnya di situ? Nah, jadi berdasarkan gambar itu sudut EBA merupakan sudut hadap dengan FDB. Sehingga besar sudut EBA itu sama dengan 75 derajat. Jadi yang di sini yang saya tandai warna merah ini itu sama dengan 75 derajat ya. Ini baru menjawab Ahmad Ahwazian dari 7E dan Fernandito juga menjawab. Udah tahu ya. Dari kakak Dinda buatkan nama. Dan setelah kita dapatkan sudut EBA itu sama dengan 75 derajat. Tadi sudut ABC itu sama dengan Y derajat ya, Y derajat. Nah, yang langkah pertama yang bisa kita cari itu adalah nilai Y-nya dulu. Kenapa? Kalau kita menggunakan persamaan segitiga, jumlah sudut pada segitiga, maka akan ada dua variabel di situ. Maka kalian akan kesulitan. Maka lebih baik kita menentukan besar sudut ABC-nya terlebih dahulu dengan cara sudut ABC merupakan sudut berpelurus dengan sudut EBA, sehingga besar sudut ABC ditambah besar sudut EBA itu sama dengan 180 derajat. Dan kita substitusi, ABC-nya berapa? ABC-nya itu Y. Ditambah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Maka nilai Y sama dengan 105. Dari mana kita peroleh 105? Itu dengan cara 180 dikurang 75 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan nilai X dapat menggunakan jumlah sudut pada segitiga. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya itu sama dengan 105. Otomatis kan di segitiga ABC itu sudah tidak ada variabel Y, yang tersisa adalah variabel X. Sehingga kita peroleh sudut ABC ditambah sudut BCA ditambah sudut CAB itu sama dengan 180 derajat. Oke, sekarang saya minta lagi kalian untuk menentukan nilai X-nya. Kira-kira berapa? Saya tunggu 2 menit. 105 derajat ditambah 4X ditambah 3 ditambah 6X dikurang 8. Silakan kalian coba tentukan nilai X-nya. Ingat, setelah kalian substitusi nilai-nilai yang diketahui, kalian bisa kelompokkan suku-suku sejenisnya, baru kalian operasikan. Berapa kira-kira jawabannya untuk nilai X? Belum ada yang menjawab. Kira-kira berapa nilai X-nya? Ini dari Fernandito, dia menjawab 90 derajat. Apakah benar sih X-nya itu 90? Apakah ada jawaban lain? Silakan. Kalau kalian mau menjawab lagi. Berapa kira-kira? Oke, saya buka sedikit. Nah,
setelah kita kelompokkan, di situ hasilnya sama dengan 100 derajat ditambah 10x. Azam pertama dia menjawab 7, kemudian diganti 8. Kemudian ada Ananda Rasya, dia menjawab 8. Kemudian ada Talita 7J, dia menjawab 8. Ada Dava Koiril Azam 8. Kemudian Muhammad Hasan 8. Muhammad Noval 8. Rata-rata menjawab 8 ya. Ini masih banyak jawabannya lagi ke bawah. Rata-rata menjawab 8. Ada Marcelo, Muhammad Rizal, kemudian ada Muzaffar, Muhammad Nadir. Nah, ini ya. Oke, apakah benar jawabannya 8? Kita pindahkan ruas yang 100 ke ruas sebelah kanan sehingga diperoleh 10x sama dengan 80 derajat. Kemudian kita bagi, berarti 80 dibagi 10, hasilnya x sama dengan 8 derajat. Ya, oke, terima kasih bagi kalian yang menjawab 8 derajat. Berarti kalian menghitungnya sudah tepat dengan cara yang sudah langkah-langkah yang benar. Yang menjawab selain 8, berarti kalian kurang teliti menggunakan langkah-langkah menghitungnya ya. Tapi tidak apa-apa, tidak menjawab salah itu bukan berarti kalian salah, tapi mungkin saja ada langkah-langkah yang kurang tepat sehingga hasilnya tidak maksimal seperti itu ya. Oke, kemudian kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah nilai x derajat ditambah y derajat itu berapa? Nah, tadi x derajatnya itu sama dengan 8, kemudian y derajatnya itu sama dengan 105 derajat. Maka diperoleh 113 derajat ya. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan pertanyaannya, yang ditanyakan adalah nilai x ditambah y ya, bukan nilai besar sudut dari sudut BCE maupun sudut BAC-nya. Nah, seperti itu. Oke. Sekian untuk materi pembahasan kita pada hari ini, pembahasan soal kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini tadi Jagat dia bertanya dapat 100 itu dari mana? 100 itu diperoleh dari 105 derajat ditambah 3 derajat dikurang 8. 105 ditambah 3 kan hasilnya 108. 108 dikurang 8 maka diperoleh hasilnya 100 derajat seperti itu. Nah, itu juga ada temannya yang membantu menjawab dari Talita 7J ya. Terima kasih. Nah, ini Muhammad Hasan dia bertanya apakah materi ini mungkin akan saya share langsung karena mengingat nanti kalian akan ulangan. Jadi mungkin akan saya share mungkin sekitar jam 9 nanti akan saya share langsung di GCR ya. Ya nanti kita ulangan harian seperti yang saya infokan kemarin di hari Rabu saya infokan untuk hari ini kita ulangan jam 10:30 ya seperti biasa. Mohon dipersiapkan, kemarin juga sudah saya ingatkan. Oh ya, dan juga saya ingatkan kembali untuk tugas-tugas terutama yang tidak pernah mengumpulkan maupun yang tugasnya masih bolong-bolong, itu mohon agar dikumpulkan tugasnya. Ya, kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, ya mohon maaf nanti rapot mid semesternya itu nilainya kosong ya. Bukan hanya untuk mata pelajaran saya, untuk mata pelajaran yang lain juga sama. Nah ini, ibu-ibu guru kalian dari Bahasa Indonesia juga berpesan ke saya, banyak tugasnya yang masih kosong ya. Oke, saya harap agar tugasnya dilengkapi, karena kalau tugas kalian tidak ada, maka Bapak Ibu Guru tidak akan memberi nilai di rapot mid semester kalian nanti ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.